Dan berikutnya, saudara, kita beralih ke Bekasi, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman yang melaporkan kondisi di salah satu sekolah yang terdampak banjir. Selamat pagi Putu, bagaimana kegiatan belajar mengajar di sana? Apakah sudah kembali normal? Ya, selamat pagi Bremana dan juga saudara. Tentu saja kegiatan belajar mengajar ini tidak bisa dilangsungkan karena situasinya di SMA Negeri 21 Bekasi ini masih ada lumpur yang juga cukup tinggi begitu. Anda juga bisa menyaksikan Bremana melalui layar kaca bagaimana kemudian siswa, kemudian guru-guru ataupun juga bahkan kepala sekolah dan wakilnya ini sama-sama bergotong royong bekerja sama untuk membersihkan lumpur, kemudian juga mengangkut sampah-sampah yang terbawa akhirnya begitu ya ke area dalam kelas. Tadi juga kami berbincang dengan beberapa siswa yang seharusnya hari ini menjalankan kegiatan belajar mengajar, tapi karena adanya banjir dan juga lumpur yang juga cukup tinggi sehingga mereka diliburkan untuk beberapa saat sampai dengan sekolah ini bisa kembali aktif. Pertanyaannya sebetulnya yang krusial adalah berkaitan dengan kelas 12 di mana dalam pekan depan seharusnya ini melaksanakan ujian akhir atau kelulusan. Tapi karena adanya situasi yang seperti ini tentu saja ini menjadi pertanyaan bagaimana nasib siswa-siswa kelas 12. Sekarang saya akan mengajak Anda, Bremana dan juga saudara untuk berbincang dengan Kepala Dinas Provinsi, begitu ya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Wahyu Mijaya. Selamat pagi Pak. Tadi saya lihat sudah meninjau sejumlah ruang-ruang kelas yang ada di sini. Hasil evaluasinya bagaimana Pak? Ya, yang pertama di sini terdampak itu siswa secara keseluruhan ada 817. Ada 44 kepala sekolah dengan guru-gurunya ya. Nah, kemudian ruang-ruang di sini kebanyakan kursi dan lain sebagainya yang di bawah semua itu terdampak ya. Nah, kemudian ini karena posisinya juga masih sewa lahan ya, sewa bangunan. Setelah ini kita akan coba meninjau untuk lahan yang memang memungkinkan untuk digunakan dan tidak di area yang terkena banjir lah gitu-gitu ya. Pak Wahyu, ini kan yang menjadi pertanyaan adalah nasib dari siswa kelas 12 atau kelas 3 yang seharusnya pekan depan ini akan ada ujian akhir begitu. Nah, itu mekanismenya akan seperti apa yang dilakukan? Apakah ditunda atau kalau kemarin kan ada saran dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk diikutkan dengan sekolah lain begitu ya, atau dalam tanda kutip menumpang lah bersama dengan sekolah lain. Nah, ini mekanismenya akan seperti apa? Ya. Kami juga sudah coba data kemungkinan-kemungkinan itu, tetapi ternyata yang terdampak tidak hanya sekolah, tetapi juga anak-anak kami juga terdampak gitu. Nah, sehingga kalaupun misalnya diikutkan ke sekolah lain, ini masalahnya adalah masalah siswanya ya, bukan juga tentang sekolahnya. Nah, oleh karena itu kami tadi coba diskusikan jalan keluarnya, direncanakan kita coba undurkan waktunya. Jadi kalau tadinya di tanggal 10 sekarang ya, di bulan Maret ini kita rencanakan kita undur sampai ke tanggal 9 April gitu. Jadi tetap dilaksanakan dan itu masa waktunya masih cukup karena UTBK juga tanggal 21 April, jadi waktu untuk ini cukup, PSAJ cukup, kemudian tanggal 21 masih cukup, kelulusan juga masih cukup lah gitu. Nah, tadi kan sempat disinggung sedikit ya Pak akan mencari lahan baru. Itu lokasinya di mana dan ini kan juga kalau saya lihat begitu ya tepat berada di perumahan warga. Artinya kalau secara zonasi tentu ini banyak yang mau masuk SMA Negeri 21 Bekasi. Nah, ketika misalnya dipindahkan efeknya seperti apa? Apakah nanti justru akan berdampak kemudian warga di sini jadi tidak bisa begitu bersekolah di SMA Negeri 21? Ya. Secara prinsip kami mencari lahan di kecamatan yang sama. Ya, kecamatan yang sama di sini, jadi tidak beralih kepada kecamatan yang berbeda. Ya, nah kemudian yang menjadi concern kami juga terkait dengan kemungkinan banjirnya lagi. Jadi kami mencari lahan yang kira-kira sangat diminimalisir untuk terdampak kembali banjir. Ya, nah itu juga menjadi bagian pertimbangan. Kemudian luasan lahan, ya luasan lahan sehingga kalau misalnya hari ini kita
di sini satu angkatan itu di 8 kelas, ya 8 kelas, jadi ada 24 kelas secara keseluruhan. Nah kalau dimungkinkan ke depan kita bisa lebih dari 8 kelas gitu, sehingga bisa juga lebih banyak menampung warga yang ada di sekitaran di kecamatan daerah sini. Gitu. Untuk anggaran akan dari pusat atau dari daerah? Anggaran insya Allah Pak Gub sangat concern ke pendidikan. Kami akan sampaikan, kami ajukan insya Allah dari APBD Provinsi Jawa Barat. Oke, baik. Satu lagi Pak, terakhir penegasan. Tadi dimundur bulan April, itu sudah pasti atau masih bisa berubah? Saya coba pastikan di tanggal 9 April ya. Karena kalau misalnya kita coba diskusikan beberapa alternatif, sepertinya yang paling memungkinkan kita undur saja di tanggal 9. Karena semua prosesnya masih bisa terlewati dengan baik lah. Ya. Terima kasih banyak Pak Wahyu Mijaya. Semoga lahan yang nanti akan ditinjau juga cocok, jadi bisa segera dibangun dan siswa-siswa ini juga bisa belajar lagi dengan baik. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya berbagi dengan Kompas TV. Jadi bagaimana tadi sudah disampaikan ada beberapa opsi yang paling dekat dibutuhkan oleh siswa. Tentu saja ini berkaitan dengan ujian akhir untuk kelas 12. Solusinya adalah menunda proses proses ujian begitu, karena kalau dari data yang tadi saya dapat ada sekitar 85 anak yang bersekolah di sini ataupun juga yang akan mengikuti ujian ini terdampak banjir, sehingga kalaupun begitu ya gedungnya siap, kemudian alat penunjangnya siap, tapi rumahnya dan lain sebagainya dari siswanya sendiri ini masih terdampak banjir, tentu ini mengganggu fokus dari anak tersebut sehingga akan ditunda. Dan yang untuk jangka panjang karena sekolah ini statusnya masih sewa, nanti akan dicarikan lahan untuk digunakan siswa-siswa ini belajar kembali. Bagaimana kembali ke Anda di studio? Baik, terima kasih. Ini Putu Trisnanda dan juga juru kamera Roy Ilman melaporkan langsung dari salah satu sekolah di Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.